Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Al-Mukarramah yang amat saya hormati, Ibu Nyai Hajah Nisa Fatimah Zarkashi, moga-moga panjang umur dan sehat walafiat. Yang saya banggakan, saya hormati Kiai Haji Dr. Ahmad Tijani Jauhari yang luar biasa energetik, memang masih muda sih. Yang saya banggakan Kiai Haji Dr. Ghozi Idris Jauhari, alhamdulillah sudah purna studinya. Yang saya banggakan Kiai Haji Khairi sebagai pengasuh Khairi Khairi Husni. Khairi itu baik, Husni baik, memang baik-baik, Ustadz baik-baik yang mengasuh tahfidzul Quran, Ustadz Junaidi Rashid, semua asatidzah, ustadzah, hadirin hadirat, hafidh hafidhat, hufadz hafidhat, dan seluruh yang hadir ini rahimakumullah. Moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali apa yang perlu saya sampaikan, dan saya perlu perkenalkan diri karena sudah sangat lama saya tidak di sini, tidak ke sini sejak Abuya dulu masih sugeng. Nama saya Ahmad Zahro, mirip ibundanya Gus Ghozi. Tapi harus diketahui bahwa kata Zahro ini ada 3 macam. Ada Zahroh pakai tak marbutoh, itu muannas, perempuan, maknanya bunga. Ada Zahro pakai hamzah, itu juga muannas, maknanya berbunga-bunga. Ada Zahro pakai alif, dan alifnya mustaqim, qaimah wa mustaqim, itu mudzakkar, maknanya cemerlang. Nama saya yang mudzakkar, dan saya yang benar-benar mudzakkar laki-laki. Itu anak saya ada 5 yang sekarang ikut, itu 2, 3 di sini, 3 belajar di Al-Amin, laki-laki semua, menunjukkan bahwa saya benar-benar mudzakkar. Saya ingin mengajak anak-anak atau adik-adik, para hafidh atau hufadz dan hafidhah, untuk betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan Hadratul Syekh Hadratul Ustaz Al-Kabir Ahmad Tijani Jauhari tadi. Benar-benar pegang teguh komitmen janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena panjenengan semua, kalian semua sudah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Inna huffadzal Quran ahlullahi wa khassatuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, hufal zaman hadis ini disabdakan memang Al-Qur'an belum selesai turun, maka pemaknanya yang orang yang bersungguh-sungguh menghafal Al-Qur'an itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang khususnya tentu yang hafal 30 juz berada di ring 1, yang hafal juz 30 mungkin ada di ring 30 itu aja. Tapi sama-sama orang yang menghafal Al-Quran dapat berapa juz pun adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya mengajak pada semuanya, para wali, santriwati, mahasiswa, mahasiswi,
Ayo kita daftar isi formulir untuk menjadi keluarga Allah SWT. Caranya niatkan, kuatkan tekad untuk menghafal Al-Quran semampunya. Sekali lagi semampunya. Ini sudah saya kampanyekan ke seluruh Indonesia bahwa tahfidzul Quran semampunya. Penjenengan sebagai wali santri atau sebagai orang yang tidak dalam studi tahfidzul Quran punya tekad itu berarti sudah ngisi formulir. Kalau tidak dapat 30 juz minimal dapat juz 30. Itu pun juga tidak mudah loh. Tidak mudah dapat juz 30 aja tidak mudah. Dan harus kita ketahui bahwa sunnah pertama, syariat pertama, ajaran Islam pertama adalah menghafal Al-Quran. Bukan membaca, menghafal. Sebab Nabi SAW mendapat wahyu langsung dihafal. Itu yang dilakukan Nabi SAW pertama kali, sebelum ajaran sholat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji, sebelum yang lainnya. Hifdzul Quran. Maka kalau penjenengan ingin menjadi orang yang melaksanakan sunnah utama, sunnah pertama, yang menghafal Al-Quran. Dan saya sudah keliling Indonesia menemui para rektor. Saya berusaha bagaimana sejak Pak Agil Munawar menjadi Menteri Agama itu saya pede banget untuk mendekati para rektor untuk memberi slot beasiswa bagi yang hafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sedikit demi berhasil walaupun diganggu oleh yang kemarin bonyok di Senayan itu. Ya saya marah betul. Saya berusaha sedikit demi sedikit untuk hafid itu diangkat jadi PNS, dapat 1.500 yang diangkat oleh Pak Abdul Munawar. Kemudian menjadi imam masjid di seluruh Indonesia ini kita berharap para hufal. Kemudian untuk bisa kuliah beasiswa berhasil, alhamdulillah banyak sudah ribuan lah, sudah puluhan rektor yang merespon, tapi kemudian diganggu oleh itu yang bonyok itu. Ya sudah, itu terserah. Saya tidak mendapatkan jelek sama sekali, tapi saya tidak ridho lah usaha berdarah-darah bersama para hufat dalam Jamiatul Qur'an Hufat berhasil lalu diganggu. Oke. Memang kalau hidup tanpa gangguan, hidup tanpa halangan, hidup tanpa tantangan tentu berat, tidak nyaman. Harus ada tantangan, harus ada gangguan. Itu sebagai bagian dari perjuangan. Bapak Ibu rahimakumullah, saya mengajak juga kepada para hufal hafizah untuk menggemakan slogan. Ini penting, ini slogan generasi saya, generasi awal dulu. Generasi tua kan, walaupun saya belum terlalu tua, bahwa siapa yang memperhatikan Al-Quran maka pasti akan diperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siapa yang peduli pada Al-Quran maka pasti akan dipedulikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang merawat Al-Quran maka akan dirawat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini slogan yang terbukti berkali-kali. Slogan yang diangkat oleh para hafid zaman itu, karena mohon maaf, zaman itu tidak ada hafid kalau tidak miskin. Sekali lagi saya ulang supaya jelas. Zaman itu nek Al-Quran mesti miskin. Nek sudah nggak ada Al-Quran zaman itu ya, zaman saya, zaman 60 tahun yang lalu. Maka sampai kita menggemakan slogan, sudahlah soal kaya atau miskin tentang harta itu urusan lain, tapi yang penting kita harus berkeyakinan bahwa kita merawat, memperhatikan, mempedulikan kalam Allah yang berasal dari Lauh Mahfuz. Pasti yang punya kalam akan memperhatikan kita. Dan alhamdulillah sesuai perkembangan zaman, setahu saya, nanti kalau ada yang lain kecuali para hufat sekarang relatif sudah bagus, pendidikannya sudah terangkat, dan saya setuju Gus, kalau bisa harus berusaha studi ke luar gimana pun, yang ke Yaman atau ke Madinah, ke Mekah, ke Mesir, bahkan ke Alihan bagus juga. Ini anak saya yang sana itu Alihan, yang anak nomor 5 ini, yang baru ini sudah punya pondok tahfidz, ini yang alumni sini.
waton. Artinya apa? Saya yakin kehidupan para hufat yang sudah diproduksi oleh Al-Amin ini, insya Allah setahu saya sudah layak, pendidikannya sudah bagus. Dan ketika saya menjadi tim seleksi ke Al-Azhar, saya bukan karena saya wali santri Al-Amin, tapi yang lulus dari 50 itu selalu mayoritas dari sini. Tepuk tangan untuk Al-Amin. Ingat saya diberi jatah oleh Al-Azhar 50 orang. Yang 15 dari Al-Amin. Mohon maaf, dari Mbah Penjenan hanya 3 yang lulus. Dari Gontor hanya 3 yang lulus. Saya objektif, saya nggak pilih kasih. Saya benar-benar menguji seadanya hafal Al-Quran. Yang bagus-bagus memang dari Al-Amin. Maka pantas kalau diumrohkan, pantas. Kalau 2 bagus, lebih 18 bagus. Nanti biar diumrohkan lah, ya, biaya sendiri. Nek saya modal maraton, ya mohon maaf, saya sanggup pada Kiai Al-Amin, Kiai Gontor, saya sanggup. Tidak wah, tidak tampil wah. Itu sekarang tantangan berat bagus. Berat beneran, coba kalau ketemu para kiai juga ini. Mobilnya gimana apa mobilnya? Sungguh saya salut. Penjelasan beli pesawat bisa, tapi kenapa belum beli seperti itu? Ya karena memang pelajaran dari Abu ya seperti itu lah. Abu yang mendapatkan pelajaran dari orang tuanya begitu, dia yang jawab. Saya yakin ini penting. Al-Amin yang sudah besar ini, yang sudah hebat ini, tetap mendidikkan kesederhanaan, dan itu mudah kehidupan. Orang sederhana itu pasti banyak syukurnya min indillah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada seleksi seperti keluar negeri itu mesti Al-Amin yang dominan, pasti sudah. Karena memang ya saya merasa kasih anak saya tiga-tiganya dari Al-Amin, walaupun yang 2 khatam selesai, yang 1 nggak kerasa karena kakaknya sudah keluar semua, jadi tinggal adik sendirian, nggak kerasa langsung pindah ikut ke Jombang. Baik, yang penting saya tegaskan sekali lagi ya kepada semuanya, tapi khususnya kepada para hufat dan hafizah, adalah bahwa dalam kehidupan Al-Quran, dalam kehidupan Quran itu untuk mendapatkan pahala itu sangat mudah. Kan penjelasan sudah hafal semua. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wa hasanatun wal hasanati bi asyri amsalih. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf mim harf. Ini harus menjadi motivasi kita. Membaca Al-Quran 1 huruf dapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipatkan 10. Betapa besarnya kalian mendapatkan bonus dari Allah SWT. Dan dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, siapa yang ingin berkomunikasi, ingin omong-omongan, ingin ngobrol dengan Allah SWT, baca Al-Quran. Lebih-lebih kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, kita harus merasa dipanggil oleh Allah SWT. Bukan dipanggil untuk mati ya, bukan, dipanggil berhadapan, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan malas deres. Sebab senjata tahfidz itu ya deres. Enggak Allah wirid apapun yang melebihi deres, supaya enggak lali agar tidak lupa, ya deres. Saya yang sudah 42 tahun khatam, sekarang juga masih lupa juga. Ya karena saya yang terbaik seperti tadi, ya biasa aja. Menghafal juga cukup lama. Tapi sekali lagi memang deres. Mengapa? Karena itu mengapa dalam Al-Quran ada wadzalika al-fawzul azim, wadzalika huwal fawzul azim, dzalika al-fawzul azim. Dan ayat-ayat mirip itu banyak sekali. Itu cara Allah memaksa hafid atau hufad untuk deres.
ada wa inna, ada fa inna. Itu susah. Iya, kalau 1-2 ayat bertebaran di mana-mana kemiripan-kemiripan itu. Mengapa kok gini? Mirip kok diulang-ulang? Ini cara Allah SWT untuk ngajak kalian deres. Supaya apa? Supaya ayat inna munzalna dzikra wa inna lahu lahafidun itu terlaksana, bahwa kita semuanya pasukan penjaga Al-Quran, penjaga kemuliaan Al-Quran. Apalagi sekarang ada banyak Al-Quran aplikasi. Wah, itu gawat. Kalau tidak ada hafal bisa berbahaya. Banyak sekali usaha-usaha membelokkan. Sedikit saja yang dibelokkan, sedikit saja. Ta'lamun menjadi ta'lamun atau ta'lamun menjadi ta'lamun. Itu saja sudah beda maknanya. Sekali lagi, apa kiat supaya hafalan dipertahankan, hafalan mau bertahan di diri kita adalah deres secara akademik. Secara non akademik, jangan kakean dosa. Jangan kakean dosa itu bahasa Jawa. Jangan terlalu banyak dosa yang khusyuk. Laki perempuan kalau suaminya ingin kawin, ingin nikah, ya nikah, tidak usah pacaran. Walaupun pacaran bersama hafid dong, enak setannya. Ada setannya. Ini hafid, ini hafid dong. Kok berdua setan? Setannya juga hafid. Bukan hafid Al-Quran, bukan. Sekali lagi saya menghimbau pada yang baru di wisuda ini, ayo bergabung dengan Ahlul, bergabung untuk menjaga kemurnian Al-Quran, menjaga kesucian Al-Quran, menjaga kehormatan Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, sangat banyak kejadian nyata yang terdokumentasi dalam banyak jurnal ilmiah sekarang. Orang Barat sekarang itu senang meneliti Al-Quran, walaupun mereka belum beriman. Senang meneliti Al-Quran, kenapa? Karena banyak hal yang menarik di statement-statement Al-Quran. Salah satu contoh yang baru, yang terbaru kan Profesor Dr. Friedrich Ruski. Dia meneliti mengapa di Al-Quran tidak ada perintah minta maaf, tapi justru ada perintah memaafkan. Ini kan aneh, menarik. Di Quran 30 juz itu tidak ada perintah untuk minta maaf. Kalau itu tidak perlu yang minta maaf. Ya, ada perintahnya dalam hadis. Di samping itu fitrah manusia, wong salah itu umumnya ya otomatis minta maaf. Tapi yang di Quran itu perintah memaafkan. Ali Imran 130 dan Al-Mulk 22. Nanti punya buka sendiri, tidak usah saya baca kelamaan. Diteliti intinya Friedrich Ruski menyatakan bahwa ternyata memaafkan itu obat dahsyat. Obat dahsyat. Beliau punya banyak pasien dijadikan percobaan eksperimen. Orang-orang sakit yang gak sembuh-sembuh, sakit kronis, sampai dokternya bingung ini diobati apa diobati cacing, apa diobati kencing, apa diobati apa, tidak ketemu. Ketemunya itu setelah dijadikan eksperimen, diwawancara, diinterogasi, ternyata dia nyimpan dendam, nyimpan kesakit hati. Lalu disuruh oleh Friedrich untuk melupakan kesalahan orang, melupakan sakit hati, memaafkan. Sungguh setelah dinasihati untuk memaafkan dan bisa memaafkan, sembuh. Akhirnya beliau membuat pernyataan fenomenal tadi. Ternyata memaafkanlah obat dahsyat. Obat dahsyat tidak bisa menyembuhkan yang itu, memaafkan. Itu Quran. Lagi ada kemarin terjadi di Australia. Di Australia, memang Australia yang mayoritas Muslim, tapi yang sakit Muslim. Ada Muslim yang sakit yang menurut dokter dalam diagnosanya sudah tinggal harapan hidup tinggal 20%. 80% diduga lewat. Sudah angkat tangan. Keluarganya karena Muslim dikumpulkan untuk diajak membaca Al-Quran. Apa yang dibaca? Kalau di sini mungkin yang dibaca orang yang sakit parah begini surat Yasin.
Surat Yasin kalau dibaca biasanya yang sakit sembuh atau pamit? Pamit biasanya. Enggak, yang dibaca bukan surat Yasin, yang dibaca surat Ar-Rahman. Saya juga tidak tahu mengapa Ar-Rahman yang dibaca, tapi itulah yang mereka tahu, mereka kenal bahwa Ar-Rahman adalah kasih sayang, mereka membaca itu. Kalau wafat engkau bukan dalam rahmat Allah, kalau hidup sembuh engkau dalam rahmat Allah. Sungguh sembuh. Dibacakan Al-Quran sembuh. Entahlah kalau dibacakan surat Yasin gimana. Kalau di Madura umumnya orang sakit kan dibacakan surat Yasin kalau sudah sakitnya parah. Biasanya lalu pamit. Tapi itu tidak kejadian real. Saya baca di jurnal di Australia ada kejadian seperti itu. Artinya apa? Mohon maaf, tetap menghormati kondisi real bahwa umat Islam itu mencampur, ada yang hafal dan yang tidak hafal. Hafid Quran kalaupun tidak selalu sehat, tapi jarang sakit. Sekali lagi saya ulangi, hafid Quran kalau ngumpani Qurannya seperti pesan Hadratul Ustaz Ahmad Tijani tadi, maka insya Allah kalau sakit mudah sembuh. Tapi yang jelas tidak gampang sakit. Mengapa? Karena orang membaca Quran itu vibrasinya tinggi sekali. Vibrasi itu tentang spiritual atau yoni dalam bahasa Jawa, atau energi positif itu besar. Sudah ada berita lagi, udah Rodi dari Amerika, Dr. Rodi, bahwa orang membaca Al-Quran secara otomatis vibrasinya naik, getarannya naik, imunitasnya naik. Maka ya mohon maaf, kemarin kalau ada hafid Quran kok kena fit terus wafat, berarti interestnya kurang. Pokoknya kalau sakit mudah sembuh dan tidak mudah sakit. Dan ini juga dikuatkan oleh penelitian Profesor Murakami dari Jepang yang dapat hadiah Nobel itu, bahwa perbuatan baik itu bisa membuat gen positif yang menjadi kita tidak mudah sakit, dan kalau sakit mudah sembuh. Tapi sebaliknya perbuatan buruk itu akan membuat gen negatif yang menjadikan orang gampang sakit, dan kalau sakit susah sembuh. Itu ada penelitian Nobel dari Nobel. Intinya begini, intinya saya ingin memotivasi kalian, terutama para hafid ini. Ayo terus kita yang butuh untuk mempertahankan hafalan, untuk beribadah, untuk kesehatan, untuk keberkahan, dan untuk ridha Allah SWT. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terakhir, saya ingin sekali lagi memotivasi kepada para hafid, hufad dan hafidat, juga para hadirin semuanya, bahwa dalam penelitian yang saya lakukan, eksperimen uji coba di pesantren saya sendiri, dulu ya tidak ada hafid dan hafidatnya, yang kan pondoknya lipat itu bagian dari 40 dari tambah beras, ditambah beras itu sekitar 42 libat. Masing-masing keluarga punya pondok sendiri. Di antaranya pondok Cemerlang Raja. Cemerlang itu nama saya tadi. Cemerlang Raja itu saya eksperimen. Saya amati anak-anak, banyak kasus, banyak yang kena poin, banyak yang kena takzir. Kemudian saya coba belah dua. Yang ini program tahfidz, yang ini program reguler. Ya memang mereka aja yang milih. Umumnya banyak yang reguler, yang tahfidz sedikit. Dalam pengamatan sekitar 6 bulan mulai terasa bahwa yang tahfidz itu manut itu taat, sopan santun bagus. Yang reguler ini yang kena poin lagi, sing kabur, yang rokok, yang macam-macam. Masalah makin parah. Akhirnya saya
yakin, saya yakin bahwa nasihat Al-Quran ke hati ini jauh lebih dahsyat dari nasihat guru atau orang tua kepada anaknya. Mohon maaf, ini kesimpulan sementara bahwa seindah apapun kata-kata guru, seindah apapun kata-kata orang tua untuk menasihatkan anak, tidak sedahsyat Al-Quran menasihati hati anak kita. Itu keyakinan yang saya ambil dari kesimpulan tadi, eksperimen tadi. Akhirnya sudah saya putuskan semua santri wajib menghafal. Walaupun ada kriterianya, ini ada tahfidz khusus, ada ini tahfidz reguler. Jadi yang penting ngapalin Quran, walaupun satu hari satu ayat nggak apa-apa. Yang penting ada program tahfidz, walaupun namanya tahfidz reguler, tahfidz yang semampunya tadi. Sungguh, sungguh para asatidz, ini bagi saya temuan teori pendidikan paling modern, paling mutakhir. Penjenengan bisa mengamati sendiri, dimanapun ada pondok program tahfidz mesti santrinya baik-baik. Termasuk yang di anak saya itu juga sama. Itu yang PTK dengan TPK itu jauh beda. PTK itu pesantren tahfidz Al-Quran, TPK itu tahfidz pendidikan Al-Quran. Itu satu area atau satu majelis atau satu lembaga. Tapi beda jauh, perilakunya beda jauh, ibadahnya beda jauh, kepatuhannya beda jauh. Oleh karena itu, jika di sini hadir para tokoh pendidikan atau pelaku pendidikan dari manapun, mohon ini didakwahkan, dikembangkan bahwa menghafal Al-Quran menjadi salah satu cara mendidik anak di zaman modern. Kemarin era pandemi itu 2 tahun pakai daring itu kan anak-anak boleh bawa HP. Yang santri tahfidz malut jam berapa hari apa boleh buka HP, mereka tahu. Tapi yang ini curi-curi sampai berkualan kita untuk bagaimana menghindarkan santri dari setan kepeng. Ya HP kan kadang-kadang menjadi setan, tapi kadang-kadang juga menjadi malaikat saja. Tergantung. Kalau yang bukan para hufaz insya dari malaikat kontingens. Nah, oleh karena itu saya salut kepada Alamin yang memang sudah sangat besar. Tadi santrinya 8.000 lebih, luar biasa. Lebih luar biasa lagi, ayo kita programkan semua wajib tahfidz. Kalau di sini ada program tahfidz ada buatan gitu ya. Semua wajib tahfidz tapi semampunya. Pokoknya dikenakan wajib menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit semampunya. Katakan surat Al-Duha misalnya baru bisa dihafal 1 bulan tidak apa-apa. Yang penting ada zero menghafal. Tapi ini satu surat Al-Duha 1 bulan ya kebangetan. Tapi tidak apa-apa. Kalau memang punya sedikit, yang penting orang niat, ada niat untuk daftar menjadi keluarga Allah SWT, untuk menjadikan metode pendidikan Islam ini kalau kita kembangkan, kita perkenalkan ke dunia, maka mesti akan banyak mata mendadak bahwa ternyata nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kepada hati anak-anak didik kita lebih kena dibanding nasihat kita. Tetap penting, nasihat orang itu tetap harus, tapi jangan hanya percaya pada nasihat kita, pendidikan anak atau guru-guru kita. Iya, itu bagus, tapi harus kita kuatkan, kita benteli, kita dukung dengan nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa membiasakan membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada yang juara dan selamat kepada yang sukses. Selamat juga pada yang belum selesai karena ada tagihan tadi. Salut itu iklan yang menakutkan, Gus. Menakutkan. Saya baru dengarkan ini. Iklan ini sangat intimidatif. Tapi bagus, karena kalau nggak gitu kan keluar dari pondok Yus ada saja. Tapi kalau ada janji begitu 8 bulan lagi harus apa? Saya akan terapkan itu. Bagus itu janji yang menakutkan itu. Saya yakin kalau para hufaz mesti takut janji itu. Tadi hanya kurang demi Allah, lebih bagus lagi. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq.
kita Ahmad Tariq itu kalau NU, kalau Muhammadiyah billahi taufiq wal hidayah, kalau Al-Wasliyah nasrun minallah wa fathun qarib, dan banyak lagi cara menutup pidato itu banyak sekali. Ormas-ormas itu punya sendiri. Kalau para hufaz Al-Quran penutup ceramahnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.